Dilaporkan per 8 Agustus 2019, terdapat sekitar 2/3 orang Indonesia melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Menurut hasil penelitian Honest Docs, hanya 33% responden yang menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan seks dan 67% lainnya menyatakan tidak. Sementara dilaporkan oleh CNN Indonesia per 18 Januari 2023 kemarin, BKKBN menyatakan terdapat 50.000 anak hamil di luar nikah karena faktor pendidikan. Bisa dikatakan seks di usia dini seringkali tidak diiringi tanggung jawab, sehingga risikonya jauh lebih besar. Mulai dari risiko penyakit fisik dan kehamilan tidak diinginkan sangat tinggi, termasuk tingginya jumlah pengidap HIV dan kelahiran di usia remaja. Selain risiko fisik, dampak mental dan kejiwaan seperti penurunan penghargaan diri, kurangnya pemahaman tentang hubungan yang sehat, dan tekanan sosial dan ekonomi juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai seks, terutama di usia remaja, sangat penting. Salah satu di antaranya ialah pentingnya pengetahuan remaja terkait penggunaan alat kontrasepsi. Berangkat dari tingginya angka remaja yang melakukan hubungan seksual tanpa pengaman atau alat kontrasepsi, di sini saya akan menjelaskan terkait berbagai macam alat kontrasepsi yang disertai dengan cara kerjanya dalam menghambat kehamilan serta keuntungan dan kekurangannya. Tubektomi adalah jenis kontrasepsi permanen yang bertujuan untuk menghambat pertemuan antara sel ovum bertemu dengan sel sperma sehingga tidak terjadi pembuahan. Berdasarkan tindakannya, kontrasepsi ini dapat dilakukan pada pria maupun wanita. MOW adalah tindakan operatif mengikat dan memotong atau memasang cincin pada tuba falopi. MOP adalah tindakan operatif mengikat dan memotong saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar. Kekurangan dari prosedur ini, dalam beberapa hari pasien tetap harus menggunakan kondom hingga sel sperma negatif. Kondom adalah alat kontrasepsi yang berbentuk seperti sarung karet tipis penutup penis yang berfungsi untuk menghalangi serta menampung cairan sperma pada saat pria berejakulasi. Berikut adalah keuntungan dan kekurangan pemakaian kondom. Pil KB adalah kontrasepsi berupa pil yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Pil ini harus diminum setiap hari selama 21 atau 28 hari. Pil KB akan menekan ovulasi sehingga dapat mencegah lepasnya sel telur, mengurangi produksi lendir di mulut rahim, dan menipiskan lapisan endometrium. Berikut adalah keuntungan dan kekurangan kontrasepsi ini. Suntik hormon adalah kontrasepsi berupa suntikan hormon progesteron dan estrogen. Kontrasepsi ini bekerja dengan mencegah pelepasan sel telur, mengentalkan lendir mulut rahim untuk menghambat masuknya sperma, dan menipiskan endometrium. Berikut adalah keuntungan dan kekurangan pemakaian suntik hormon. Implan atau susuk KB adalah kontrasepsi yang bekerja dengan menghambat evolusi, membuat endometrium tidak siap menerima pembuahan, menebalkan lendir serviks, dan menipiskan lapisan selaput lendir. Berikut adalah keuntungan dan kekurangan kontrasepsi ini. Spiral adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang bekerja dengan mencegah masuknya sperma ke saluran tuba dan lilitan logam, menyebabkan reaksi antifertilitas. Berikut adalah keuntungan dan kekurangan pemakaian kontrasepsi ini. Itu dia tadi bermacam alat kontrasepsi yang dapat digunakan, baik sebelum maupun selama berhubungan seksual. Walau begitu, apapun pilihan kontrasepsinya tidak bisa menjamin 100% akurat. Remaja perlu mengetahui kontrasepsi bukan jaminan, melainkan hanyalah sebagai proteksi. Selalu ada konsekuensi dan risiko yang mungkin terjadi saat melakukan hubungan seksual, baik menggunakan maupun tidak menggunakan kontrasepsi. Alat kontrasepsi bukan hanya tentang mencegah kehamilan, tetapi juga tentang memberikan kontrol kepada kita atas rencana kehidupan kita sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini.